Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu komentar dari Bapak Ibu subscriber yang ini juga beberapa kali ditanyakan. Di mana komentar ini senada dengan beberapa komentar yang lain, jadi perlu kita bahas Bapak Ibu ya. Pertanyaannya seperti ini di kolom komentar, Pak Admin, apakah benar info yang beredar bahwa kenaikan gaji ASN 2025 sebesar 8%? Nah, sampai menyebut angka 8%. Jadi ini perlu kita bahas, kita cari sumber yang valid agar kita tetap di rel informasi yang benar, Bapak Ibu. Nah, terkait hal ini, ada beberapa informasi fakta yang harus Bapak Ibu ketahui per hari ini ya. Yang pertama, hingga hari ini tanggal 21 September, belum ada info resmi besaran kenaikan gaji ASN 2025 termasuk guru. Ya, itu dulu yang pertama yang harus kita pahami dan fakta yang harus kita ketahui. Bahwa 21 September belum ada informasi resmi dari pemerintah terkait besaran. Yang kedua, betul bahwa Menteri PPN atau Kepala Bappenas itu menyampaikan adanya kenaikan gaji ASN tahun 2025. Disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa menteri, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, kemudian Menteri PPN sendiri, kemudian Menteri Pendidikan juga ada, Menteri Kesehatan ya. Nah, Menteri PPN yakni Pak Suharto Monoarfa dalam konferensi pers itu menyebutkan beberapa program yang akan dicanangkan oleh Prabowo. Salah satunya di ketujuh yaitu kenaikan gaji ASN terutama guru, nakes, TNI Polri, penyuluh ya, kalau tidak salah. Yang pasti guru itu menjadi salah satu prioritas. Tapi dalam konferensi pers tersebut, Pak Suharto Monoarfa itu tidak menyebut besaran Bapak Ibu. Tidak menyebut sekian persen. Ini yang perlu kita pahami. Yang kedua, kepastian kenaikan besaran kepastian besaran kenaikan gaji akan diketahui setelah diumumkan oleh Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo? Karena sesuai yang disampaikan oleh Pak Ibu Menteri Keuangan beberapa waktu yang lalu bahwa yang akan mengumumkan kenaikan gaji yaitu Pak Prabowo Subianto. Adapun besaran 8% yang beredar, memang ada ya. Di media-media itu disebutkan muncul angka 8% untuk kenaikan gaji 2025. Itu adalah rekomendasi dari ekonom, rekomendasi dari ahli ekonomi terkait analisis kemampuan keuangan negara sehingga muncul angka 8% itu. Jadi bukan keputusan final atau informasi ketetapan dari pemerintah 8%. Itu adalah rekomendasi dari ekonom menyatakan 5-8% idealnya untuk kenaikan gaji 2025. Tentu dengan analisis ilmiah ya, seperti itu. Tapi keputusan final nantinya ada di tangan pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Suharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, penduduk Maret 2024 catat 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya ingin sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang
memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggal. Oke, mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun nanti 2025? juga Presiden terpilih akan menyampaikan, ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu sama Pak Jokowi? Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih semuanya.